Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai perkembangan kasus tewasnya Brigadir J. Yang mulai hari teman-teman ada temuan-temuan baru, dan ini akan segera membuka tabir yang seluas-luasnya yang menjadi perhatian publik dan masyarakat juga penasaran apa yang terjadi dengan tewasnya Brigadir J. Nah teman-teman, kemarin Baradae sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat pasal 338 KUHP junto pasal 55 dan 56. Itu artinya bahwa akan ada dan memang sudah ada teman-teman tersangka baru terkait kasus ini. Karena dalam pasal 55 dan 56 itu ada indikasi orang lain yang turut serta terkait tewasnya Brigadir J. Dan benar saja teman-teman, sudah ada tersangka baru. Namun yang menarik teman-teman, ketika pihak tim sus menyampaikan bahwa tidak ada unsur membela diri dari Baradae, dan kali ini diperkuat oleh Baradae sendiri teman-teman, melalui pengacaranya bahwa tidak ada tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae. Yang ada adalah tembakan dari pistol Brigadir J itu diarahkan ke tembok. Jadi memang tidak ada lawan, tembok ditembak-tembak itu teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil teman-teman dari detik.com. Pengacara Baradae ungkap tak ada baku tembak, proyektil hanya alibi. Berarti ini adalah kebohongan yang telah dibuat di awal teman-teman. Skenario di awal itu katanya ada tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae, ternyata hoax. Tidak terbukti sama sekali sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Baradae. Pengacara mengungkapkan dalam pengakuan Baradae tidak ada peristiwa baku tembak antara dirinya dengan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambo. Proyektil yang ada di TKP hanya alibi. Tidak ada memang, kalau informasi tidak ada baku tembak. Pengakuan dia tidak ada baku tembak, kata pengacara Baradae Muhammad Burhanuddin. Dilansir dari Detik News pada Senin 8 Agustus 2022. Burhanuddin melanjutkan, dalam pengakuan Baradae bekas proyektil di TKP bukan dari adu tembak seperti yang mencuat pada awal kasus, melainkan pistol milik Brigadir J yang sengaja ditembakkan ke arah dinding untuk memberi kesan adanya peristiwa baku tembak. Yang itu pun adapun proyektil atau apa yang di lokasi katanya alibi, ujar Burhanuddin. Menembak itu dinding, arah itunya, imbuhnya. Terkait kepemilikan senjata Glock 17, Burhanuddin membenarkan milik Baradae. Ia juga menyebutkan senjata tersebut memang sering digunakan oleh Baradae. Ya, yang dia punya Glock 17 yang sering digunakan, jelasnya. Sebelumnya, pengacara juga mengatakan bahwa Baradae telah mengungkapkan sejumlah nama yang terlibat dalam kasus kematian Brigadir J. Nama-nama tersebut disampaikan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Semalam kan udah di BAP. Semua udah disebutin, udah dijelasin semua di situ, kata Burhanuddin Minggu 7 Agustus 2022. Namun Burhanuddin enggan menyebut secara terperinci terkait jumlah pihak yang telah dimuat dalam BAP tersebut. Meski demikian, dia memastikan pihak yang terlibat lebih dari satu orang. Diketahui Brigadir Yosua atau Brigadir J tewas di rumah dinas Irjen Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Awalnya polisi menyebut Brigadir J tewas akibat baku tembak dengan Baradae. Kemudian mencuat sejumlah kejanggalan terkait kematian Brigadir J. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo lantas membentuk tim khusus. Setelah melakukan penyidikan, Bareskrim menetapkan Baradae sebagai salah satu tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua. Itu teman-teman keterangan dari pihak pengacara Baradae.
Dan tentu saja apa yang disampaikan oleh pengacara Baradae berdasarkan apa yang disampaikan oleh Baradae kepada pihak pengacara. Kemudian teman-teman diperkuat dengan BAP yang sudah ditantangani oleh Baradae. Di situ tentu Baradae menjelaskan kronologi terjadinya tewasnya Brigadir Joshua. Dan jelas disebutkan bahwa tidak ada baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae. Jadi yang selama ini muncul pemberitaan, karena itu disampaikan oleh pihak polisi teman-teman, ada baku tembak antara Baradae dan Brigadir Joshua. Nah sekarang terbantahkan siaran pers yang pertama itu ada baku tembak, sekarang tidak ada baku tembak. Sesuai apa yang disampaikan oleh Baradae. Karena Baradae adalah saksi kunci dalam kasus ini teman-teman. Makanya pihak pengacara itu mengajukan justice collaborator dan minta perlindungan kepada LPSK. Karena penting keberadaan Baradae ini agar tidak terjadi apa-apa ketika memberikan kesaksian, baik di pengadilan atau kepada penyidik. Nah ini penting untuk diberikan perlindungan. Karena itu saya berpikir agar LPSK itu tidak memakai prosedur yang cukup lama untuk memberikan perlindungan. Karena ini saya pikir sudah genting, sudah waktunya LPSK untuk turun tangan. Langsung saja didatangi dari LPSK ke Baradae, dimintai keterangan dan sebagainya, kemudian diberikan perlindungan oleh LPSK. Itu jauh lebih tepat teman-teman, daripada memakai prosedur harus datang ke LPSK, itu kan perlu waktu. Jadi lebih baik langsung LPSK turun tangan memberikan perlindungan kepada Baradae. Apalagi pihak pengacara ingin mengajukan justice collaborator. Artinya ingin membantu kepada pihak penyidik, kepada penegak hukum untuk membongkar kasus itu. Jadi justice collaborator kan itu intinya. Bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kasus ini. Kenapa? Baradae tahu betul peristiwa kematian Brigadir Joshua. Karena itu tidak salah pihak pengacara keluarga Brigadir J itu bahwa ini adalah skenario yang sudah diatur sedemikian rupa. Sistematis teman-teman. Karena banyak pihak yang terlibat ternyata dalam kasus ini. Berarti kalau banyak orang yang terlibat, ini ada yang menyuruh untuk membuat skenario seperti ini. Karena tidak mungkin teman-teman, Baradae itu seorang Polri yang pangkatnya rendah bisa mengatur atasannya. Itu kan tidak mungkin, apalagi melibatkan yang kemarin itu diperiksa oleh tim sus ada 25 orang teman-teman. Ini kan tidak mungkin. Dan bahkan pihak Irsus juga telah memeriksa 10 orang saksi terkait kasus ini. Jadi hal-hal seperti ini saya pikir sudah waktunya pihak LPSK segera turun tangan membackup atau melindungi Baradae terkait kesaksian yang telah diberikan Baradae terhadap penyidik. Nah kemudian yang berikutnya yang perlu ditindaklanjuti adalah kesaksian dari istri Ferdy Sambo teman-teman. Jadi kalau Ferdy Sambo sekarang kan sudah di Makobrimob, sudah diamankan, sudah ditempatkan di tempat khusus, jadi tidak ada interaksi dengan pihak luar. Itu yang kita pahami teman-teman. Kalau orang sudah diisolasi, itu artinya kan tidak bisa berkomunikasi dengan pihak luar. Nah sekarang yang perlu dicek, diselidiki, diperiksa adalah istri Ferdy Sambo. Yang awalnya dia membuat laporan ada tindakan pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J kepada dirinya. Dan bahkan mengarahkan pistol, menodong pistol ke arah istri Ferdy Sambo. Itu saya pikir hal yang serius untuk segera dituntaskan. Kenapa begitu? Karena pihak keluarga teman-teman ini sangat-sangat tidak terima dengan tuduhan, dengan skenario bahwa Brigadir J itu melecehkan daripada istri Ferdy Sambo. Karena publik juga begitu, sangat tidak percaya dengan berita yang seperti ini. Karena apa? Posisi dari Brigadir J itu adalah sebagai ajudan. Sebagai ajudan Ferdy Sambo maupun ajudan kepada istri Ferdy Sambo. Karena atasan dari Brigadir J. Seorang ajudan, itu saya pikir apa berani masuk ke kamar istri Ferdy Sambo kalau tidak ada perintah. Karena namanya ajudan, itu kalau diperintah, dia akan mengatakan siap. Jadi diperintah apapun mengatakan siap. Jadi tidak ada alasan apapun. Kalaupun
Brigadir J itu masuk kamar istri Ferdy Sambo tentu atas perintah. Kalau tidak atas perintah, saya pikir tidak mungkin itu dilakukan oleh Brigadir J selaku sebagai ajudan. Dan ini kita bisa bandingkan dengan ajudan-ajudan yang lain. Apakah benar ajudan berani melakukan tindakan yang itu sangat rawan kalau tidak ada perintah dari pihak atasannya? Jadi kalau namanya ajudan itu biasanya kan selalu mengatakan siap, diperintah apapun siap, siap. Nah, kalau misalkan Brigadir J itu masuk ke kamar istri Ferdy Sambo, kalau tidak ada perintah apa bisa? Apa mau? Ini logika kita orang awam teman-teman melihat kejadian di rumah dinas Ferdy Sambo. Karena itu istri Ferdy Sambo ini mesti segera diperiksa. Komnas HAM segera melakukan pemeriksaan atau memanggil dari istri Ferdy Sambo. Kemudian LPSK juga begitu. Kenapa mesti segera dilakukan? Karena kemarin istri Sambo itu sudah datang ke Makobrimob untuk mengunjungi, untuk bertemu, untuk mengirimkan pakaian kepada Ferdy Sambo. Itu artinya bahwa istri Ferdy Sambo dalam keadaan sehat. Tidak ada masalah. Nah, terkait psikologi, kalau itu memang dibutuhkan, maka perlu dikirim, yaitu psikolog independen teman-teman, sesuai dengan saran yang disampaikan oleh Komnas HAM. Kalau memang masih trauma yang dialami oleh istri Ferdy Sambo. Nah, dari kejadian tanggal 8 Juli sampai sekarang teman-teman, ini sudah tanggal 9, berarti kan sudah ada 1 bulan. Masa dalam 1 bulan masih trauma? Nah, kalau masih trauma, ini perlu dicek oleh psikolog independen. Benar apa yang disampaikan oleh Komnas HAM. Karena ini urgen untuk segera diperiksa istri Ferdy Sambo. Karena ini sudah 1 bulan teman-teman. Jadi publik ini penasaran, publik ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi Presiden Jokowi sudah mengatakan, buka masalah ini seterang-terangnya. Jangan ada keraguan di masyarakat. Nah, kalau istri Ferdy Sambo belum diperiksa, maka tentu masyarakat ini penasaran, ingin tahu, dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab kalau istri Ferdy Sambo belum diperiksa. Jadi penting istri Ferdy Sambo diperiksa sesuai dengan laporan ke polisi bahwa ada dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.